أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بحوله وقوته وحيبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلاما على محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Wismut Channel rahimakumullah. Hari ini kami dari Kabupaten Asahan yang mendapat giliran untuk mengisi kajian duha Awi Sumut Channel hari ini. Kebetulan di Asahan situasinya lagi hujan, ya seperti sekarang ini. Namun barangkali tidak sampai kedengaran sampai ke Bapak dan Ibu, karena ya kita disarankan pakai alat ini. Mikrofon yang kecil ini, ya, alhamdulillah manfaatnya sangat membantu, sehingga suara-suara yang di luar, termasuk suara hujan, tak sampai masuk ke dalam rekaman ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi kepada kawan-kawan, para asatis, rekan-rekan, da'i-da'iyah, ya kami sarankan, ya, ada baiknya kita pakailah alat ini. Ini termasuk yang direkomendasikan dari Pak Hendra, admin Awi Sumut Channel ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kajian duha kita pada hari ini judulnya siapakah orang terkuat dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Diceritakan dari satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atau yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menciptakan bumi ini dalam keadaan kurang stabil, bisa dikatakan kalau diinjak kira-kira agak goyang, tidak stabil. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, akankah kau biarkan bumi dalam keadaan seperti ini, tidak stabil, labil, ya, goyang?" Maka Allah Subhanahu wa taala, "Aku akan ciptakan gunung, yang dengan gunung ini nanti maka bumi ini akan menjadi kokoh." Jadi gunung ini sebagai pasak bumi kita ini, ya, supaya kokoh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung, maka bumi yang tadinya labil menjadi kokoh. Kemudian para malaikat takjub dengan ciptaan Allah ini. Alangkah luar biasanya gunung. Dengan adanya Allah ciptakan gunung, sehingga bumi yang begini luas terhampar, yang tadinya labil, sekarang sudah stabil. Malaikat yang lain bertanya, "Ya Rabb, masih adakah makhlukmu selain gunung yang kau ciptakan yang mungkin lebih hebat daripada gunung?" Kata Allah, "Ada. Aku akan ciptakan makhluk yang lebih hebat daripada gunung." Apa itu? Besi. Allah ciptakan besi, dan Allah buktikan ketika dipukulkan ini besi ke gunung, gunung kalah. Besinya menang. Gunung bisa runtuh dipukul dengan besi. Tanya kita lihat di zaman teknologi sekarang ini sudah banyak gunung-gunung yang diruntuhkan dengan alat berat. Yang tentunya itu rata-rata adalah memakai alat besi.
Sehingga takjublah malaikat takjub kepada ciptaan Allah yang bernama besi. Kemudian bertanya lagi sebahagian malaikat, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada besi? Kata Allah, ada. Akan aku ciptakan makhluk yang lebih hebat daripada besi, yaitu api. Allah buktikan besi yang tadinya begitu kuat dimasukkan ke dalam api yang membara, maka besi ini sedikit demi sedikit melembut, meleleh, mencair, bahkan tak nampak lagi. Sehingga para malaikat pun takjub, ya Rabb, luar biasanya besi yang begitu kuat dan keras, tapi bisa luluh di lantak api. Bertanya lagi malaikat yang lain, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang akan kau ciptakan yang lebih hebat daripada api? Kata Allah, ada. Maka Allah ciptakan air. Ya, contohnya sekarang ini hujan. Ya. Macam mana pun besarnya api yang menyala, ketika datang hujan deras, kalah api. Kemudian para malaikat kembali takjub. Maha suci Allah. Betapa hebatnya ciptaan Allah yang satu ini. Api yang tadinya terlihat berkobar, menyala, membakar. Bahkan besi yang begitu keras bisa diluluhkannya. Ternyata api itu bisa kalah dengan air. Inilah contohnya hujan sekarang ini. Nah, kembali malaikat yang lain bertanya, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Allah katakan, ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan angin. Datangkan Allah angin. Yang tadinya hujan deras, kemudian datang angin. Angin ini mendorong hujan tadi sehingga hilang. Kemudian angin ini bisa menghembus api, bisa menghembus segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kita lihat banyak macam-macam angin, ya, dari mulai angin sepoi-sepoi sampai topan, badai, segala macam. Nama angin itu. Jangankan kita, seorang manusia, gedung pun bisa dihembuskannya, bisa melayang. Nah, jadi takjublah malaikat kepada makhluk Allah yang bernama angin. Bertanya lagi, ya Rabb, masih adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, masih ada. Ya. Masih ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada angin. Bahkan lebih hebat daripada semua makhluk sebelumnya. Akan ada makhluk yang Allah ciptakan lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada semua ini. Siapa itu, ya Allah? Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan judul kita ini. Ternyata yang terkuat itu di antara 5 makhluk ini, dikatakan Allah akan kuciptakan nanti makhluk yang bernama manusia. Di antara manusia itu ada yang ikhlas menghambakan diri kepada. Itulah orang-orang yang kuat, kata Allah. Orang yang ikhlas menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang kuat. Makanya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat salah satu syarat masuk surga itu dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Rabbmu dengan redha, ya, dengan tenang. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan
Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba. Kemudian baru diundang wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Untuk masuk ke dalam surga, maka tahap sebelumnya yang harus kita jalani adalah bagaimana kita bisa masuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kuperintahkan kamu untuk melaksanakan apa-apa yang disyariatkan di dalam agama ini, mengabdi kepada Allah ya sebagai hamba, kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas. Makanya orang yang terkuat itu menurut versi riwayat ini adalah orang yang ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan simbol-simbol yang disebutkan sebelumnya tadi? Tadi pertama Allah ciptakan gunung. Gunung ini Bapak Ibu mewakili karakter manusia. Kalau saya memahami gunung ini mewakili karakter orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu tinggi. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu yang tinggi, Allah amanahkan ilmu yang tinggi. Jangan lupa di atas langit masih ada langit. Dia berada di gunung yang tinggi, masih ada gunung yang lebih tinggi. Hanya orang sering bilang di atas langit masih ada langit. Kadangkala ujian Allah Subhanahu wa taala itu datangkan kepada kita lewat ilmu. Sehingga dengan ilmu seseorang bisa menjadi orang yang disegani. Tapi dengan ilmu orang bisa menjadi sombong sehingga dia juga bisa menjadi orang yang tidak disenangi. Ilmu. Kemudian yang kedua, setelah gunung tadi, besi. Ini karakter penguasa. Karena biasanya yang bisa pakai tangan besi itu penguasa, Pak. Maka oleh sebab itu, lewat riwayat ini, kita ambil ibrah. Hari ini barangkali, di antara saudara, di antara bapak ibu, ada yang Allah titipkan kuasa. Sebagai pemegang kekuasaan, penguasa yang bisa menggunakan tangan besi. Tapi jangan lupa, besi itu bisa luluh lantak kalau ketemu dengan api. Maka jangan karena kekuasaan yang Allah titipkan kepada kita, merasa kita hebat, sehingga kita sombong kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan. Man fi qalbihi misqala dzarrah, walaupun dari sekecil zarrah. Misqala zarrah, walaupun hanya seperti sekecil zarrah minal kibri, daripada kesombongan. Ilmu bisa membuat kita terjebak pada kesombongan. Kekuasaan juga bisa membuat kita terjebak pada kesombongan. Kemudian yang ketiga, setelah besi tadi, api. Ya, api ini kalau saya memahami ini simbol daripada figur publik. Ya, figur publik yang bisa memprovokasi, yang bisa memprovokasi masyarakat dalam jumlah besar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan yang seperti itu kepada kita, punya kemampuan orasi, kemampuan orator, sehingga bisa mempengaruhi banyak orang. Hati-hati kita. Jangan sampai api yang ada Allah berikan di tangan kita ini kita manfaatkan kepada yang tidak benar. Kita manfaat kepada yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti api yang awalnya menjadi kawan
bisa menjadi lawan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, setelah api tadi ada air. Kalau saya memahami air ini simbol karakter orang kaya, biasanya dalam beberapa kompetisi yang bisa menyiram itu orang yang banyak duit. Hati-hati kita dengan orang yang punya banyak duit. Orang yang punya banyak duit ini seperti orang yang punya banyak air. Dia bisa menyiram. Dengan siraman ini, dia bisa merubah pandangan orang dari A menjadi B, dari kiri menjadi kanan, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga cobaan buat kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, justru cobaan terberat, persoalan yang akan dihisap yang lebih lama adalah persoalan uang. Persoalan uang. Kalau mengenai umur kita, Allah tanyakan, an umrihi fima afna. Kalau jasad, Allah tanyakan, wa an jasadihi fima abalah. Kalau ilmu, Allah tanyakan, an ilmihi fima amilabih. Tapi kalau harta, dua pertanyaannya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh, kemana kamu belanjakan. Jadi orang yang punya banyak uang, saya memahami ini simbol karakter air. Kemudian setelah air tadi angin. Angin ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini bisa saja mewakili orang-orang yang juga punya kemampuan mengarahkan. Nah, mobilisator, orang-orang yang punya kemampuan mengarahkan orang dalam jumlah banyak dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Ketika dia menggerakkan massa untuk kepentingan tertentu, maka orang terprovokasi untuk melakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karakter-karakter itu kepada kita. Ya, walaupun mungkin tidak keseluruhannya, tapi masing-masing kita punya kecenderungan di antara itu. Maka kembali kepada yang terakhir tadi, dari semua ini yang terkuat menurut versi riwayat ini dari Anas bin Malik tadi, orang yang terkuat adalah orang yang mampu mengendalikan 5 potensi yang Allah amanahkan ini dengan tetap menjadi hamba Allah dan ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang tua kita, yang saudara-saudara kita, yang para pengaji tauhid, selalu memegang semboyan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah yang menjadi tujuan, keridhaan Allah yang diharapkan. Apapun potensi yang ada pada diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, apapun karakter yang dominan pada diri kita, yang terbaik, yang terkuat dalam pandangan Allah adalah orang yang mampu merangkul potensi-potensi ini dengan tetap menjadi hamba Allah yang ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.